Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Madu Hidayatullah pagi ini mendapatkan tamu dari Talang Padang, Pak Arifandi dan Pak Evan Naufal. Beliau ini Kepala MI Muhammadiyah Sinar Banten, dan kali ini mencoba madu kelanceng langsung dari sarangnya. Tadi beliau sudah minum madu kelanceng. Ya, nanti kita tanya apa kesannya tentang madu kelanceng yang langsung dari sarang dengan yang sudah dipotong. Gimana Pak Arifandi? Ya, rasanya gimana? Rasanya segar, menyehatkan. Alhamdulillah. Bedanya apa itu tadi yang sudah dipotong dengan yang asli? Lebih orisinil Pak ya? Ya, lebih orisinil. Rasanya Rasanya segar Pak. Sumrah kata orang Bantennya. Kata orang Bantennya sumrah. Ya. Khas madu kelanceng itu ada asamnya, jadi manis-manis asam. Ya, dan memang kualitasnya itu 4 kali lebih baik. Oke. Gimana Pak Dedi? Takut dientup nggak? Tidak Pak, ternyata lebah Kelanceng, kelanceng, trigona kalau bahasa biologinya. Bersahabat dengan kita Pak. Bersahabat dengan kita. Jadi aman untuk anak-anak juga aman. Gitu. Walaupun sekitarnya banyak lebahnya itu, ya. Kita lihat tuh sekitar Pak Arifandi ini banyak lebahnya, ya. Tapi tidak nyengat ya. Tidak nyengat ya. Ya. Alhamdulillah aman. Ya, ini sarang lebah kelanceng kurang. Ya, masih kurang. Ya, kalau masih kurang sebelahnya bisa dilubang lagi. Cukup Pak. Hah? Cukup. Sudah. Takut habis. Enggak apa-apa. Ya, inilah lebah kelanceng yang khasiatnya itu 4 kali lipat dari madu biasa. Pak Evan nggak nyoba? Pak Evan? Udah. Tadi udah. Malu ya Pak? Bukan. Enggak ngantuk enggak? Evan udah berkali-kali kok. Iya. Udahlah. Kebanyakan tadi di dalam. Nggak apa-apa, ya. Ya. Sistem panennya gimana ya Pak? Sistem disedot juga. Oh, ada. Bisa pakai alat, ya. Bisa juga pakai yang sederhana, pakai itu apa speed, suntikan itu. Ya, kita lepas suntikannya, jadi tinggal nyedotnya aja. Nah. Ini dalamnya madu ini. Sekali panen berapa ini Pak? Ini kalau seperti ini bisa 1/2 liter itu. Kalau melihat dari, nah ini kita lihat hampir penuh satu kotak ini setengah, bisa 1/2 liter. Pernah hampir 1 liter, tapi ketika penuh jadi satu kotak itu penuh dengan kantong madu. Ini alhamdulillah ada 3 yang memang sepertinya jenisnya agak beda. Kantong madunya besar-besar. Kantong madunya besar-besar. Ada yang kantong madunya agak kecil-kecil. Kemudian Pak, interval Pak dari panen gitu. Ya. Kemudian ke panen berikutnya berapa lama Pak? Kalau dalam kondisi sekarang karena lagi bunga cukup banyak, bisa 1 bulan, 24 hari, 25 hari sudah bisa panen lagi. Ya. Pengalaman kemarin ini juga sudah habis dipanen kemarin ketika anak mau pulang ke Jogja, alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya sudah panen lagi nih. Kalau melihat ini sudah waktunya kita panen lagi. Sudah banyak yang warnanya itu satu warna. Nah, kita lihat ada yang ini kayaknya mau dipanen nih Pak, udah mulai mau panen nih Pak. Ya. Udah penuh nah, udah bongkar malah. Nah, itu sudah. Kalau itu belum ditutup sama dia, belum ditutup. Oh, nanti tutup gitu Pak. Ya, ditutup. Ini ada yang belum ditutup, madu lovers ini, tapi sudah penuh dengan madu itu. Sudah penuh dengan madu, belum ditutup sama dia. Nanti akan ditutup sama si lebahnya. Kemudian lebah ini Pak, ya, dia makannya kebutuhan lebah kelanceng ini 4 yang utama. Ya. Yang pertama nektar itu calon madu. Berasal dari bunga-bunga. Ini banyak bunga-bunga seperti ini. Nah, ini ada bunga. Nah, ini seperti bunga-bunga seperti ini. Ini bunga parijoto. Ini ada bunga-bunga seperti ini, ya. Kemudian, nah ini banyak jenis bunga-bunga lainnya. Ini ada bunga-bunga. Ya. Ini sebagai bahan nektar.
Kemudian yang kedua polen, bipolen. Bipolen itu sumbernya dari tepung sari bunga. Ya, jadi setiap bunga itu kan ini seperti ini nih. Kita lihat Santos lemon. Ini di ujungnya ini ada tepung sari. Ya, tepung sari. Nah, tepung sari inilah calon polen. Kemudian yang ketiga resin. Nah, ini bunga-bunganya ini. Nah, ini kan seperti ini. Ya, ini tepung sari. Ini tepung sari. Ini tepung sari. Kemudian ini dalamnya ini ada madu, nektar, bahan madu. Yang ketiga resin. Resin itu untuk rumah itu. Propolis nanti akan jadi propolis. Ya, dibuat propolis sama lebah. Ya, asalnya dari getah. Ini seperti ini kan pohonnya bergetah. Nih kalau kita lukai nanti keluar getahnya. Nah, getahnya itu nanti diambil oleh tawon sebagai resin. Yang keempat air. Ya, maka kita sering melihat dia main di atas air. Itu dalam dia nanti akan ngambil air. Ya, jadi 4. Jadi kalau pengen memelihara lebah kelanceng, siapkan 4 komponen itu. Nah, bunga-bungaan seperti ini Santos lemon, ya, bahan nektar, ya, ini bahan nektar, kemudian bahan polen, ya, bahan polen, kemudian pohon-pohon yang untuk bahan resin, getah jadi resin nanti untuk rumahnya. Ini jadi ini kita lihat yang kuning-kuning itu polen, isinya polen. Nah, kalau ini ada ini anaknya sudah sampai ke atas. Anaknya sudah sampai ke atas. Ya, jadi itu. Ini gambarannya Pak Arif Andi. Kalau mau miara, ya, saya memang berharap punya obsesi menjadikan Tanggamus ini sebagai pusat pengembangan perlebahan di Lampung. Paling tidak setiap orang misalnya punya 1 saja, ya, maka untuk kebutuhan sendiri tercukupi. Nah, sudah begitu lingkungan kita jadi asri karena pasti akan tanam bunga, buah, ya. Kemudian Pak, bunganya itu khusus Pak ya? Apa? Enggak, sebetulnya ini kelebihan dari tawon kelanceng ini, dia tidak milih bunga. Bunga apa saja, ini bunga Bisa rumput. ya, Pak, ya? Tuh, kita lihat bunga rumput juga di ini sama dia. Bisa apa aja ya Pak ya? Ya, tuh bunga rumput juga diambil sama dia. Gitu. Nah, ini log yang lainnya ini. Kemudian Pak, kalau dikomersilkan Pak, Ya. ini per liter atau per kilo berapa? Sampai berapa harga? Ya japri aja lah. Japri kalau aja ya. japri Oh, aja. gitu. Ini kalau umum nggak enak juga nanti. Karena Ini berapa kali ini aja gitu. ya itu juga japri aja. Oke. Ya. Gitu. Jazakallah khairan. Wah, iya kum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.